Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, lillah Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Pahala akan datang, derajat akan datang, materi dunia ini, makom akan datang setelah Allah meridai. Adakah orang yang berbuat baik derajatnya diangkat tanpa diridai Allah? Ada. Adakah amal soleh kita, perbuatan baik kita, sedekah kita, puasa kita, ketika amal soleh kita, sholat kita, haji kita, sedekah jariah kita tidak dari Allah? Ada. Ketika amal soleh itu di luar dari aturan Allah, harapan kita beramal soleh bukan mengharapkan lillahi ta'ala, tapi mengharapkan surga. Maka Dani mengatakan di dalam lagunya, andai surga dan neraka itu tidak ada, apakah kau masih beribadah kepada Allah? Andai surga dan neraka itu tiada, apakah kita mau beribadah? Jangan-jangan kita beribadah karena surga. Kita takut masuk neraka. Jangan-jangan kita bersedekah untuk mengharapkan derajat yang tinggi. Jangan-jangan ketika kita berinfak mengharapkan lipat ganda dari Allah. Jangan-jangan apa yang kita lakukan umroh dan haji untuk mendapatkan makom tertinggi sebagai haji. Jangan-jangan kita menuntut ilmu menjadi seorang dokter, seorang profesor, seorang imam, mengharapkan agar dipuji manusia, agar dapat makom tertentu. Padahal sebagaimana niat kita yang dikatakan tidak mensekutukan, Allah mengatakan fa'mal amalan soleh wala yusrik ibadah ahad. Beramallah soleh, tapi wala yusrik, jangan mensekutukan beribadah dalam sesuatu amal. Kenapa? Karena ketika ibadah amal soleh mengharapkan sesuatu, apapun yang kita lakukan, maka seorang sufi mengatakan, ketika mengharapkan ibadah kita untuk makom tertentu, mendapatkan lipat ganda dan derajat tertentu, berarti itu tercela. Walaupun kita tidak bersedekah, walaupun kita tidak riya, walaupun kita tidak menyakiti orang, tapi ibadah yang kita lakukan tidak ada lain adalah akhirat. Padahal hakikat daripada ibadah kita untuk mengharapkan kemana kembali kepada takwa. Karena kebahagiaan sejati ketika kita kembali cinta beribadah itu bertemu sang Maha Pencipta alam semesta yang menciptakan alam, yang menciptakan pahala, yang memberikan makom. Sejatinya kita kekal. Maka ketika ibadah itu sejatinya mengharapkan ridho Allah, harapan kepada Allah. Tambah lagi 76 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 76 Al-Insan ayat 9. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Harapan kita beribadah mengharapkan ridho Allah. Lillah, bukan mengharapkan apa. Kenapa kita beribadah mengharapkan ridho Allah? Barang siapa yang beribadah, beramal soleh mengharapkan ridho Allah, maka jatuhlah pahala itu. Mari kita buka lagi surat 72 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 72 ayat 2. Yang memberi petunjuk kepada Surat 2 Al-Baqarah 172. Surat 2 Al-Baqarah 172. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang 272. Iya. 272. Surat 2 272.
Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang Dia kehendakinya. Dan apa saja yang harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Kecuali keridhaan Allah. Lillahi ta'ala. Kenapa kita beribadah pengharapan kita di dalam kitab ini? Bukan mengharapkan surga dan makom tertentu. Karena hakikat dari kita beribadah, sholat kita, puasa kita, harapan kita, kalau hari ini niat kita sudah benar, puasa kita niat kita sudah benar, ibadah haji kita sudah benar, innal hajja wal umrata lillah, haji dan umrah karena Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki haji. Karena apa? Lillah atau karena siapa? Kalau kita haji dan umrah kita yang kita lakukan bertahun-tahun bukan karena Allah, niatnya dalam prakteknya, dalam kehidupan, dalam batin kita ternyata mengharapkan makom tertentu. Andaikan haji dan umrah itu yang kita lakukan hari ini bukan lillahi ta'ala, maka haji dan umrah kita tak lain hanyalah riyadhah atau traveling atau tamasa atau jalan-jalan. Kenapa? Karena haji dan umrah mengharapkan lillah atau mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Karena ridho lebih besar daripada surga. Kalau andaikan kita beribadah, beramal soleh, mengharapkan surga, mengharapkan pahala, padahal Allah mengatakan ridho itu lebih besar daripada surga. Surah 9 At-Taubah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 9 At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Eden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Bagaimana hari ini kita ibadah? Kenapa tidak beruntung? Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita kaji diri kita. Mari kita kaji ibadah kita. Mari kaji diri kita. Mari kaji sholat kita. Mari kaji puasa kita. Mari kaji diri sedekah kita. Mari kaji diri infak kita. Mari kaji diri umroh dan haji kita. Ternyata ridho Allah itu lebih besar daripada surga. Hilangkan dalam pikiran kita ketika kita beribadah, beramal untuk mengharapkan makom tertentu. Ketika kita beribadah mengharapkan derajat tertentu. Ketika kita beramal soleh, beribadah kepada Tuhan mengharapkan surga, buang pikiran itu. Buang dari hati. Karena beribadah, harapan kita hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ridho Allah bukanlah sebatas lillahi ta'ala sebagai ucapan, tapi membutuhkan aplikasi. Karena keridhaan itu lebih susah untuk mendapatkan. Karena ridho itu ada berat, kecuali orang-orang yang sabar. Mari kita buka surah 19 ayat 23 22. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 ayat ke-22. Surat 13 Surat 13 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Kenapa sabar mencari keridhaan Allah? Banyak orang-orang beribadah, beramal soleh, tidak sabar untuk dapat keridhaan Allah. Berarti keridhaan Allah butuh kesabaran. Keridhaan Allah butuh kesabaran. Maka di setiap sholat kita, di setiap ibadah kita, saya mengatakan kalau hari ini kita belum ketemu dengan Rabb kita seperti surat Al-Kahfi, karena tujuan dari
kita beribadah bukan surga, bukan makom, bukan derajat. Karena Al-Arif mengatakan, orang tasawuf mengatakan masih tercela. Okelah kalau hari ini ibadah kita tidak riya. Okelah ibadah kita tidak menyakiti orang lain karena kita ibadah. Itu secara syariat terpenuhi. Tapi ketika ibadah kita, amal soleh kita mengharapkan pahala atau mengangkat derajat kita, mengharapkan derajat kita atau menampakkan makom tertentu, orang arif mengatakan tercela. Maka Ibnu Athaillah, beramal demi pahala adalah berpindah dari alam ke alam, dan sejatinya perpindahan terbaik dari alam kita menuju sang pencipta alam ini. Kenapa? Karena di surat An-Najm surat 53 ayat 41-42, tujuan kebahagiaan, kesempurnaan adalah kebaikan ketika kita sejatinya kembali ke Tuhan kita. Mari saya ulang lagi, surat 53 An-Najm 41-42. Bismillahirrahmanirrahim, surat 53 ayat 41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Bukan sempurna, paling sempurna. Balasan yang paling sempurna. Surga tidaklah sempurna. Makom yang tertinggi yang kita harapkan bukanlah sempurna. Derajat rezeki yang diluaskan yang kita harapkan untuk diberikan bukanlah, itu masih materi. Tapi adalah apa tadi? Kemudian kami akan memberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Aufa, paling sempurna. Apa sih? Balasan yang paling sempurna. Lanjutkan 42. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Jadi semua terakhir dari ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah. Hakikat dari pengabdian, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang akan diperjalankan kepada Sang Khalik sejatinya. Memang dalam beribadah itu kita di samping kiri dan kanan kita mengharapkan sesuatu akan diuji. Tapi hakikat daripada ibadah kita adalah bagaimana kita terakhir kita ketemu Sang Khalik, Sang pencipta alam, sang pemilik surga dan neraka, pemilik makom, segala makom kebahagiaan. Ketika ibadah itu kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di setiap sholat kita, di dalam takbir ihram kita sering kita ucapkan. Karena hakikat hari ini kalau kita belum ketemu Rabb kita, jangan-jangan ibadah kita, amal soleh kita masih mengharapkan materi, bukan mengharapkan sejatinya untuk ketemu Tuhan. Seperti di surah Al-Kahfi 110. Karena barang siapa yang yurja ing ilqa'u rabbi, barang siapa ingin bertemu sang Rabbnya, sang penciptanya, fa'amal amala soleh wala yusrik bi ibadil ahada. Beramalah soleh wala yusrik, jangan mensekutukan ibadah apapun. Ketika amal soleh kita mensekutukan sesuatu apapun, ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim berjanji dengan Tuhan dan dinyatakan dalam pengakuannya, surat 6 Al-An'am 162 163. Inilah hakikat yang diperintahkan kepada kita masing-masing, kepada diri kita masing-masing. Ketika kita diciptakan oleh Allah, jin dan manusia untuk mengabdi. Bagaimana bentuk pengabdian yang sejati langsung kepada kita? Sebagaimana pernyataan setiap kita takbiratul ihram yang sering kita baca di surat 6 Al-An'am 162 163. Bismillahirrahmanirrahim, surat 6 Al-An'am ayat 162. Katakan, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kul inna sholati. Kita tidak akan bertemu kul, kata perintah. Katakanlah, siapa yang perintahkan itu? Sering kita baca inna sholati, solatku ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Apa yang dimaksud lillah? Ibadah yang dikatakan tidak mensekutukan fa'mal amala soleh wala yusrik. Maka salatku, ibadahku, matiku untuk lillah. Bagaimana bentuk lillahi rabbil alaminnya? Lanjutkan 63-nya. La tiada sekutu baginya. La syarikalah. Fa'mal amala soleh wala yusrik. Jangan-jangan amal ibadah kita, sholat kita menjadi sekutu. Jangan-jangan puasa kita menjadi sekutu. Jangan-jangan umroh kita menjadi sekutu. Jangan-jangan amal-amal ibadah-ibadah kita jadi sekutu. Pemahamannya seperti ini. Sholat kita yang kita tuhankan bukan Allah. Haji kita, umroh kita yang kita tuhankan bukan Allah. Puasa kita yang kita tuhankan bukan Allah. Berbuat baik kita yang kita lakukan bukan kebaikan kita yang kita tuhankan bukan Allah. Ini yang dimaksud kenapa hari ini kita belum ketemu ilqa'u rabbi. Kenapa kita sadar atau tidak sadar, barang siapa mengharapkan ilqa'u rabbi, barang siapa yurja ilqa'u rabbi, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, fa'mal amala soleh wala yusrik bi ibadi ahada. Beramallah soleh, tapi jangan mensekutukan sesuatu apapun. Jangan-jangan amal soleh kita yang kita lakukan menjadi penutup kita, menjadi sekutu kita. Karena ibadah kita, sholat kita, mati kita, hidup kita bukan untuk lillah. Maka ketika kita niatkan sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana lillahi rabbil alamin? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mari kita renungi ayat ini. Ini yang menyebabkan kita hari ini kenapa tidak berjumpa dengan Rabb kita? Kenapa kita berjumpa dengan Rabb kita ketika sakaratul maut? Itu pun kalau ketemu. Lanjut. Coba lagi 162. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikianlah, itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Artinya, ketika kita mengharapkan lillah, maka penyerahan kita kepada Allah. Qul lillahi rabbil alamin. Kalau hari ini kita tidak berjumpa dengan ilqa'u rabbi, fa'mal amalan soleh, tapi wala yusrik bi ibad. Jangan-jangan amal soleh kita terkait dengan mensekutukan. Jangan-jangan amal soleh kita, baca Quran kita menjadi Tuhan kita. Jangan-jangan sholat kita menjadi Tuhan kita. Ketika kita melihat orang tidak sholat, kita tidak senang karena yang kita tuhankan sholat kita. Ketika kita mempertuhankan sedekah kita, maka ketika kita melihat orang yang tidak sedekah, maka kita memarahi. Jangan-jangan sedekah menjadi Tuhan kita. Jangan-jangan infak menjadi Tuhan kita. Jangan-jangan sedekah jariah kita menjadi Tuhan kita. Jangan-jangan haji dan umroh kita menjadi Tuhan kita. Inilah yang menyebabkan kita fa'mal amala soleh, tapi di dalam amal soleh itu ada bentuk persekutukan. Ketika kita mensekutukan amal soleh kita, maka tak ada penilaian sedikit pun di hadapan Tuhan. Surat 6:88. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6 Al-An'am ayat 88. Itulah petunjuk Allah. Yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, andaikan mensekutukan Allah, andaikan sholatnya menjadi Tuhannya, jangan membaca Qurannya, kepahamannya menjadi Tuhannya, jangan-jangan ilmu agamanya menjadi Tuhannya,
Jangan-jangan sholatnya menjadi Tuhannya, jangan-jangan puasa menjadi Tuhannya, jangan-jangan umrah menjadi Tuhannya. Niatnya sudah benar, tapi dalam bentuk aplikasi dan hatinya mempertuhankan ibadahnya. Inilah yang menyebabkan tidak ada penilaian di dalam ibadah itu. Lanjutkan. Niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Kenapa amalan lenyap? Kenapa amal solehnya lenyap? Karena masih mensekutukan Allah. Karena masih dia mensekutukan Allah. Dia mensekutukan karena ibadahnya ketika niatnya lillahi Allah, lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah, faktanya tidak. Fakta nyatanya tidak. Dia mengharapkan ibadah. Mungkin kita lupa dalam berapa bulan ini, dalam tahun ini, bagaimana orang bersedekah berlipat ganda, mengharapkan lipat ganda menjadi ratusan lipat. Allah tunjukkan itu, bahwa kita ibadah bukan mengharapkan ridho Allah, bahwa kita bersedekah bukan mengharapkan ridho Allah. Padahal di dalam ibadah itu Allah menyajikan itu, tapi bukan manusia yang menyajikan itu. Maka saya ingat sebuah buku karangan. Jangan-jangan kita mempertuhankan Allah atau manusia. Jangan-jangan yang kita tuhankan adalah manusia. Kita ibadah karena kita takut dengan mertua kita, takut dengan orang lain, takut dengan apapun. Hati-hati, waspada. Ketika ibadah amal soleh masih ada musyriknya, masih ada sekutunya, ibadah itu menjadi sekutu, bukan lillahi ta'ala, bukan karena ridho Allah, maka tidak ada penilaian di hadapan Allah. Dan orang ini masih najis di mata Allah. Walaupun setiap hari dia berwudu, mencuci, bertoharo, tapi Allah tetap menganggap dia najis di mata Allah, karena ibadahnya masih dalam sekutu Allah. Surah 9 At-Taubah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 28. Hai orang-orang yang beriman, Hai orang yang beriman, sungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Orang yang musyrik itu najis. Kita bisa membersihkan najis jasad kita. Kita bisa membersihkan najis lewat wudhu kita dengan air tanah apapun. Tapi kalau hati kita sudah dinajisin karena sekutu kita, maka tidak ada penilaian dalam ibadah. Sahabat Facebook, dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, ketika kita beramal soleh, mengharapkan pahala, surga, derajat yang tinggi, atau mahkum tertentu, orang arif mengatakan itu adalah ibadah yang tercela. Kita mungkin ibadah sudah tidak riya lagi. Kita beribadah tidak menyakiti orang lain. Secara syariat kita telah benar, tapi secara hakikat ibadah kita untuk mengharapkan amal soleh, harapan amal soleh kita, mengharapkan derajat tertentu, mengharapkan surga atau makom tertentu. Orang arif mengatakan ibadahnya amal soleh macam jelas. Maka Ibnu Athaillah, orang yang beramal soleh mengharapkan pahalanya dia tidak riya dan tidak menyakiti orang lain, ataupun dia beramal soleh mengharapkan pahala, derajat, rezeki, makom yang tertentu, tidak lain harapannya adalah material saja, dunia saja. Tak lebih orang ini berpindah dari alam ke alam. Padahal kebaikan yang dia adalah berpindahnya dari alam ke sang pencipta alam. Karena sejatinya kita beribadah adalah kembali kepada Sang Khalik yang menciptakan makom itu sendiri, yang menciptakan surga itu sendiri, yang menciptakan derajat itu sendiri. Kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Ini yang dimaksud dalam kitab Al-Hikam 4:43, beramal demi pahala adalah berpindah dari alam ke alam dan berpindah terbaik dari alam sang pencipta alam. Maka mari kita islah ibadah kita, mari kita perbaiki. Mungkin di sini dulu Canda, mungkin ada teman-teman sahabat-sahabat yang ingin bertanya.
malam hari ini. Apa yang disampaikan dalam buku ini hampir 40-50% ada di dalam Al-Quran. Artinya seorang sufi ini menjalankan Al-Quran. Inilah betul-betul. Ya. Silakan. Ya baiklah, terima kasih. Baiklah sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada. Mungkin silakan yang mau bertanya, silakan tulis saja di kolom komentar. Silakan yang mau bertanya. Kita sapa-sapa dulu, ini selagi belum ada yang bertanya ini kita sapa-sapa dulu. Ini pertama dari Imam Ramdhani menyimak, ya terima kasih. Ini Sumiti, Assalamualaikum dari Solo hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih yang dari Solo telah hadir. Ini ada ini Okserian Cipanas hadir. Terima kasih yang dari Cipanas telah hadir. Semoga sehat selalu. Ini dari Ridho Ramadan, terima kasih. Ini dari Sulaiman nyimak Cak, terima kasih Cak. Semoga sehat selalu. Sahabat Facebook jangan lupa di share, dibagikan kepada keluarga, sahabatnya, temannya. Semoga menjadi sehat dan sehat selalu. Ini Sumiti, Assalamualaikum, terima kasih. Ini dari Suraya ikut nyimak Cak, terima kasih yang telah nyimak. Ini dari Suryadi Baru, Kampung Tua nyimak, terima kasih yang dari Kampung Tua nyimak, semoga sehat. Ini dari Udin Gones nyimak Cak, terima kasih. Dari Mekah hadir Cipanas, terima kasih. Ini dari Pekanbaru Bunda Dalina Hasibuan, terima kasih Bunda, semoga sehat selalu. Jangan lupa dibagikan, di share kepada keluarga, sahabat dan temannya. Ini dari Hasim, terima kasih. Ini dari Udin Gones bertanya, berarti tingkatan paling tinggi ridho Tuhan ya Guru, bukan pahala? Ya, tingkatan ibadah itu sebagaimana kita niatkan. Ya kan, ketika kita niatkan kan sudah benar tuh. Misalnya nawa itu somil godin an adain lillah lillahi ta'ala. Berarti karena Allah. Terus sholat gitu juga gitu ya. Nawa itu soli padul maghribi, soli padul isya'i, arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Bukan karena pahala kan? Bukan. Ya kan? Ketika kita wudu niat juga kan? Iya, lillah. Gusli, mandi, karena lillahi ta'ala. Dari lain. Enggak ada. Kenapa ketika dalam bentuk aplikasinya kita mengharap yang lain gitu? Padahal, ya kan, kita lillah itu mengharap ridho, ya kan? Makanya ada perbuatan mungkin di sekitar kita, dia melakukan amal soleh tapi dijawab oleh Allah. Nanti dulu dari doa atau nggak dari doa, ya kan? Ya. Bagaimana iblis, ya, ketika dia mengharapkan doa dengan Tuhan, dia Tuhan. Coba buka dulu surat 38 ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim, surat 38 Al-Sad ayat 76. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, beritahulah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Berarti iblis waktu berdoa untuk ditangguhkan dia, orang yang dikutuki oleh Allah keluar dari surga ketika itu, kan nggak mau sujud dengan Adam. Terus dia berdoa, ya Allah beri tangguh untuk menggoda dia sampai begitu. Dikabulkan doa iblis. Dikabulkan. Apa? Jangan-jangan hari ini kita berdoa dengan Tuhan. Harapan kita mengharapkan agar dikabulkan. Jangan-jangan nggak dari dia. Iblis pun dikabulkan, tapi nggak dari dia. Lanjutkan. Apa lagi? Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau. Apakah iblis ketika berdoa hari ini dia menyesatkan manusia tanpa pakai nama Allah? Tidak. Pakai nama Allah. Coba. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau. Demi kekuasaan engkau. Iblis pun mengatakan demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan semuanya. Dia pakai kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Bismillah aja lurus kan?
lurus. Ya, kita bismillah juga. Ya. Tapi apakah bismillah kita dari dia dari Allah? Lanjutkan terus. Baca lagi. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Iblis pakai kekuasaan Allah, tapi iblis tahu diri. Apa jawabnya? Illa ibadatul minhum mukhlasin. Kecuali orang-orang yang beribadah, beramal soleh. Minhum di antara mereka mukhlasin, murni. Tidak ada kepentingan. Jadi kalau hari ini kita beribadah, mengharapkan pahala, tentu digoda iblis. Ketika kita beribadah, mengharapkan lipat ganda, beramal soleh kita, pasti digoda iblis. Ketika beramal ibadah, harapan kita mengabdi mengibadah kepada Allah, puasa, haji, umroh dan lain-lain, mengharapkan sesuatu surga, pasti digoda. Karena itu keinginan. Bukan keinginan karena Allah, tapi keinginan mengharapkan surga. Bukan keinginan ibadah mengharapkan untuk bertemu dengan Allah, mengharapkan kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, tapi ibadah kita mengharapkan derajat tertinggi, rezeki yang luas, makom yang tertinggi, makom tertentu. Iblis pun, setan pun memasuk pintu dalam itu. Gak usahkan kita, Nabi dan Rasul pun ketika punya keinginan dalam beribadah, setan pun memasukkan keinginan. 22 Al-Had ayat 50.